Halo anak-anak Bunda tersayang, apa kabarnya? Bunda berharap kita semua dalam keadaan sehat. Minggu ini Bunda Nita mau memberikan materi tentang bencana alam. Teman-teman sudah tahu tidak bencana alam itu seperti apa ya? Ataukah teman-teman pernah mengalaminya? Wah, Bunda berharap kita semuanya tidak pernah mengalaminya ya teman-teman. Tahukah kamu apa yang menyebabkan terjadinya bencana? Faktor apa saja? Yang pertama, faktor alam itu sendiri. Yang kedua, faktor bukan dari alam. Yang ketiga, faktor manusia. Kali ini Bunda hanya membahas tentang bencana yang disebabkan oleh alam itu apa saja teman-teman. Yang kedua, bagaimana bisa terjadinya bencana alam itu. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menghindarinya. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain 1. Gempa bumi, 2. Gunung meletus, 3. Banjir, 4. Kebakaran hutan dan lahan, 5. Tanah longsor. Bencana alam yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan yang berasal dari dasar permukaan bumi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan, lalu dapat memicu tsunami dan tanah longsor. Dan jika sudah ada gempa ini, harus diwaspadai gempa susulan dan bahaya kebakaran. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera, khususnya patah tulang hingga tercemarnya sumber air. Bencana alam yang kedua adalah gunung meletus. Di seluruh bagian bumi ada 1.500 jenis gunung berapi dan hampir tiap saat seperti berlomba-lomba untuk meletus. Mengapa gunung berapi itu perlu meletus ya teman-teman? Nah, di sini Bunda beri contoh nama gunungnya Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Mengapa Gunung Krakatau itu perlu meletus ya teman-teman? Apa penyebabnya ya? Ternyata ada tekanan yang berada jauh di dalam isi perut bumi yang sangat panas. Jadi bumi kita ini ternyata punya perut, tapi itu di dalam dasar bumi yang jauh sekali. Nah, panasnya ini yang memberikan tekanan ke atas, yang membentuk gunung berapi, dan saat tidak bisa menahan lagi akan meletus. Nah, ini teman-teman, selain Gunung Krakatau, ternyata masih ada beberapa gunung berapi yang lebih dahsyat letusannya. Uniknya, beberapa letusan gunung berapi yang terbesar ini ada di Indonesia loh teman-teman. Wah, hebat sekali ya negara kita. Wah, ini gambar apa ini teman-teman? Oh, rupanya saat musibah terjadi, bukan lahar panas yang menyebabkan banyak orang mati, tetapi semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia disebut wedus gembel. Itu namanya awan panas
atau wedus gembel. Lalu bagaimana ya menghindari letusan gunung berapi? Ada yang tahu? Lari, betul sekali. Nah, ternyata pemerintah daerah setempat selalu menyiapkan siaga untuk selamat saat gunung meletus. Pasti pemerintah setempat itu pertama menyalakan tanda peringatan. Yang kedua, menghimbau kepada warga sekitar gunung meletus untuk menyelamatkan diri atau mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Jangan lupa memakai masker. Nah, yang ketiga, menyelamatkan barang-barang milik pribadi. Ada juga boleh menyelamatkan hewan, kendaraan, dan yang terpenting menyelamatkan keluarga. Bencana alam yang ketiga adalah banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Mengapa bisa banjir? Ayo, ada yang tahu? Ternyata ini yang bisa mengakibatkan banjir. Yang pertama tadi curah hujan tinggi, yang kedua sungai yang dangkal, ketiga penebangan pohon di hutan-hutan. Apa yang harus dilakukan agar tidak banjir lagi? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Sebagai manusia, kita harus mencintai lingkungan dengan cara menanam pohon agar bumi hijau lagi. Berarti yang pertama adalah menanam pohon. Yang kedua, pinter teman-teman, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, apa yaitu? Membuat saluran air supaya air yang ada itu segera lancar jalannya, tidak tersumbat. Bencana alam yang keempat adalah kebakaran hutan dan lahan. Faktor alam seperti adanya gelombang panas menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman menjadi sangat kering. Jika tanaman kering ini terkena percikan api yang bisa berasal dari batu bara ataupun pembakaran lain yang tidak sengaja maupun disengaja. Contohnya, tidak sengaja membuang puntung rokok di hutan, langsung deh terbakar hutannya. Akibatnya terjadi kebakaran hutan, teman-teman. Apa saja akibat kebakaran hutan? Yang pertama, munculnya kabut asap. Kabut asap yang muncul menyebabkan penyakit sesak napas. Lalu di hutan itu yang paling menderita adalah hewan-hewan, terutama rusaknya tempat tinggal orang hutan. Kasihan ya teman-teman. Nah, setelah terjadinya kebakaran hutan, apa yang harus dilakukan? Ya, betul sekali. Kita bersama-sama dengan bekerja sama, bergotong royong, saling membantu melakukan penanaman pohon-pohon di hutan. Tujuannya supaya hutan yang terbakar tadi segera digantikan oleh pohon-pohon yang tumbuh. Bencana alam yang kelima adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu perpindahan material pembentuk lereng berupa batu-batuan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke bawah.
Jadi dia bergerak dari atas ke bawah. Inilah penyebab tanah longsor. Pengikisan tanah, tanah yang bergetar, hutan yang gundul, dan tumpukan sampah. Pencegahan bencana tanah longsor apa saja teman-teman? Membuat sawah terasiring di lereng terjal. Tuh terlihat sawahnya bertingkat-tingkat ya teman-teman. Yang kedua, menanam jenis tanaman keras dan ringan yang memiliki perakaran yang menancap dalam di wilayah curam. Ketiga, membuat saluran air. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Kalau teman-teman simak dari awal penjelasan, pasti dapat menjawabnya. Pertanyaan pertama, ada 5 bencana yang disebabkan alam. Apa saja ya teman-teman? Yang kedua, berapa jumlah gunung berapi di seluruh permukaan bumi? Pertanyaan ketiga, apa nama gunung berapi yang menjadi contoh dalam penjelasan materi ini? Pertanyaan keempat, apa sebutan awan panas yang keluar dari letusan gunung berapi di Indonesia? Pertanyaan kelima, mengapa bisa terjadi banjir? Pertanyaan yang keenam, yang terakhir ini teman-teman, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi banjir? Anak-anak Bunda tersayang, bagaimana tadi dengan penjelasan yang Bunda Dita sampaikan? Cukup jelas bukan? Akhir kata, Bunda Dita mau ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.